Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan beredarnya video yang dibuat oleh Muhammad KC, yaitu seorang yang semula beragama Islam kemudian pindah ke dalam agama lain dan kemudian secara aktif menyerang ajaran agama yang pernah dianutnya sebelumnya, yaitu ajaran Islam. Dan di dalam video yang beredar akhir-akhir ini dan terakhir ini saya melihat yang bersangkutan itu sudah melampaui batas-batas yang menurut saya itu akan sangat-sangat mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama di negeri ini. Karena yang bersangkutan menurut saya telah masuk ke rumah orang lain kemudian mengacak-acak rumah orang tersebut gitu. Dan ini adalah sebuah perbuatan yang tidak etis dan sudah memancing kemarahan umat. Karena yang bersangkutan dalam ucapannya itu telah menghina dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala, telah menghina dan merendahkan kitab suci umat Islam, yaitu Al-Qur'an, telah menghina dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan diksi-diksi yang dia pilih, yang dia pergunakan, yang dia sampaikan secara sadar, itu adalah diksi-diksi yang mencerminkan kebencian. Oleh karena itu saya meminta kepada pihak kepolisian untuk segera memproses yang bersangkutan. Saya ingin ke Waketum MUI, Buya Anwar Abbas. Bagaimana MUI menyikapi adanya surat Kalau pemukulan itu mungkin ranahnya ke Pak Sugeng sama Bang Yani gitu ya kan. Tapi kalau beredarnya surat gitu loh, yang notabene seakan-akan membela agama, bagaimana Buya? Ya, saya rasa membela agama itu punya wajib. Kalau seandainya ada orang yang beragama lalu agamanya dihina, dilecehkan, lalu hatinya tidak tersinggung sedikit pun, ya bingung juga saya itu. Ya, oleh karena itu bagi saya peristiwa ini mengingatkan saya akan peristiwa Zinedine Zidane menanduk Marco Materazzi dalam Piala Dunia tahun 2006 di Stadion Olimpiade Berlin itu Zinedine Zidane menanduk Marco Materazzi sehingga Materazzi tersungkur, terjatuh gitu, tertelentang. Lalu wasit menentukan hukuman kepada Zinedine Zidane, dia dikeluarkan dan Zinedine Zidane menerima hukuman tersebut. Tapi saya melihat ada ketidakadilan di situ. Hakim tidak mengeluarkan Materazzi dan Materazzi menganggap dirinya menang. Dan bahkan di dalam pertandingan tersebut Materazzi ketika adu penalti berhasil mencetak gol. Jadi menurut saya Italia menang karena berbuat curang, berbuat tidak benar menurut saya Dalam kasus kayak ini juga begitu. Oleh karena itu bagi saya wajar seorang pengikut agama marah kepada orang yang menghina agamanya. Oleh karena itu bagi saya wajar kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Cuma pertanyaannya adalah Pak Napoleon Bonaparte melakukan tindakan kekerasan fisik gitu. Tapi menurut saya, dan beliau menyatakan dia siap untuk dihukum karena beliau tahu hukum kan begitu, beliau adalah Inspektur Jenderal Polisi, ngerti betul hukum. Tetapi menurut saya yang menyebabkan dia memukul dan melakukan tindakan kekerasan itu apa gitu kan? Saya menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte ini bukan aksi, tapi adalah reaksi.
Oleh karena itu kalau seandainya tidak ada aksi, maka tidak akan ada reaksi menurut saya ya. Jadi mereka akan damai-damai saja di dalam sana. Saya tidak tahu apakah telah terjadi percakapan antara Kece dengan siapa, dengan apa partai di dalam penjara tersebut atau tidak ya. Saya tidak tahu itu. Ya. Tapi berat dugaan saya ya ya ketersinggungan. Jadi Bapak siapa Napoleon Bonaparte ini dia punya otak ya, dan dia juga punya hati gitu kan ya. Otaknya tahu betul dan sadar betul bahwa dia kalau dia pukul dia salah ya. Tetapi imannya menyatakan ya saya harus melakukan sesuatu gitu. Itu yang kita dipertanyakan. Iya, Ustadz Farid Ogbah ditangkap oleh Densus 88 terkait keterlibatannya dalam jaringan terorisme. Ada 2 lainnya yang ikut ditangkap. Sebenarnya kalau mau jujur, yang ribut-ribut soal ini adalah kelompok yang sama sih. Kelompok oposisi, partai sampah, dan kadrun yang otaknya juga sudah kacau. Narasi mereka selalu sama hingga terdengar sangat basi. Kriminalisasi ulama, chef ulama, rezim anti-Islam. 1-2 orang yang tertangkap kebetulan profesinya ulama lalu di blow up besar-besaran. Bagi mereka, label ustadz, ulama ataupun pemuka agama adalah gelar yang istimewa dan tidak boleh tersentuh hukum. Sentuh rambut sedikit aja mereka akan teriak kriminalisasi. Tapi lucunya kalau ulama yang bukan di pihak mereka, mereka malah diam tak bersuara. Munafik sekali kan? Mereka hanya memanfaatkan sebagian kebodohan rakyat dengan menggunakan sentimen agama. Kalau pasti sudah tahu, banyak sindiran yang mengatakan seperti ini. Di negara ini banyak yang mempolitisasi agama karena banyak yang nalarnya masih sakit. Keras menohok tapi dipikir-pikir ada benarnya. Mendengar kabar penangkapan tersebut, Waketum MUI Anwar Abbas pun buka suara. Menurutnya nggak perlu dilakukan penangkapan seperti apa yang dilakukan sekarang, tapi hanya perlu diberi peringatan dan penjelasan dengan baik. Dia menilai Densus 88 seharusnya menemui orang yang dicurigai terlibat dengan teroris terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan. Setelah ditemui, maka pihak terduga bisa diberikan peringatan dan penjelasan-penjelasan dengan baik agar bisa mengevaluasi diri. Ucapan ini sama seperti yang diucapkan oleh Bupati Banyumas yang heboh beberapa hari lalu, di mana dia meminta jika KPK menemukan kepala daerah yang membuat kesalahan, tidak langsung dilakukan OTT, tapi memanggilnya terlebih dahulu. Enak sekali. Pak tua dari MUI ini ngomong seperti anak kecil tanpa logika ya. Ibarat ada maling masuk ke rumah, lantas jika kita nggak usah menangkap atau teriak maling, malingnya dipanggil terlebih dahulu, diberikan peringatan dan penjelasan-penjelasan dengan baik agar bisa mengevaluasi diri. Gitu kan maksudnya? Ya, orang jahat nggak beritahu duluan kalau mau beraksi. Kenapa yang menegakkan hukum harus beritahu duluan sebelum menangkap? Itu namanya logika bodoh. Kasih tahu duluan ya orangnya keburu kabur dan hilangkan barang buktinya. Oke. Orang nyinyir selalu ada ucapan yang terdengar bodoh. Anwar juga berharap Densus 88 mempertimbangkan tindakannya agar tidak berimbas kepada nama baik Presiden Jokowi. Dia mengatakan bahwasannya banyak masyarakat yang justru mengeluarkan sumpah serapah kepada sang presiden pasca penangkapan Farid. Tetapi yang disumpah-sumpah itu bukanlah Densus 88, tapi Presiden Jokowi, pemimpin dari pemerintahan yang berkuasa saat ini. Kasihan sekali nasib presiden dan nasib negeri serta nasib bangsaku saat ini, katanya lagi. Masa sih, lu aja yang ngomong gitu, yang sumpah serapah yang orang-orang itu aja kok. Mayoritas mendukung kok ya. Lu aja yang mungkin kebakaran jenggot dan gak bisa tidur. Di media sosial juga banyak seruan yang mengatakan untuk membubarkan MUI. MUI memang makin kesini makin gak jelas arahnya. Banyak petingginya yang membuat kontroversi. Anwar Abbas pun ikut komentar soal seruan MUI yang dibubarkan. Dia mengatakan apakah hal ini muncul karena ditangkapnya Ahmad Zain oleh Densus 88 karena dugaan terlibat oleh Jemaah Islamiyah atau JI. Dia mempertanyakan apa itu Jemaah Islamiyah. Kemungkinan jawabannya adalah kelompok orang yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Itu kecurigaan saya ya. Kalau begitu, kalau misal atas dasar itu mereka minta dibubarkan, ya maka saya minta Republik Indonesia dibubarkan, katanya. Pernyataan yang sangat mengandung perasaan stres, putus asa, kesel sekaligus geram. Justru yang paling kasihan itu ya Anwar Abbas sendiri, bukan negeri ini. Nasib bangsa ini justru akan sangat kasihan kalau negara ini dikuasai oleh kelompok radikal dan teroris.
bangsa ini juga akan sangat memprihatinkan kalau banyak orang-orang yang modelnya kayak Anwar Abbas yang cuma bisa nyinyir tanpa logika dan bikin kontroversi murahan ala anak kecil. Apalagi kalau sudah bahas soal gerombolan sampah tukang demo itu, parasit bertopeng pahlawan yang sok suci.